Teman-teman, hari ini kita bakal jalan ke eksplorasi di Bandung Barat. Ini masih jam 5.30, kita akan kumpul dulu. Habis itu kita akan jalan. Kita akan kemana? Nah, ini adalah salah satu tempat wisata alam atau tempat penjelajahan yang paling unik yang ada di Jawa Barat. Itu berupa aliran sungai Citarum tapi dilindungi oleh gua-gua dan lain sebagainya. Kita lihat aja nanti tempatnya gimana. Kondisi jalanan masih pagi teman-teman, kita bakal menjemput beberapa orang dulu. Dan kalau Bandung pagi-pagi tuh, wah anginnya enak banget ya, dan jalanan cukup sepi, jadi kita mau kemana aja itu masih gampang. Ya kalau mau eksplorasi di Bandung, Jawa Barat, enaknya itu pagi, apalagi saat ini cuacanya cukup cerah, tidak terlalu dingin sih tapi tidak terlalu, baru matahari, awan juga semua aman. Jadi semoga perjalanan hari ini kita lancar supaya kita bisa eksplorasi di tempat tujuan kita. Oke, let's go. Teman-teman, hari ini kita bakal kumpul dulu di Kapel. Ini udah jam 6, masih nunggu satu personil lagi. Kita hari ini bawa 4 motor. Semoga perjalanan hari ini lancar. Di sini ada Gaby dengan jaket reflektif ya. Hari ini kita bakal pergi ke satu tempat bernama Sanghyang Kenit. Itu seperti yang gue jelaskan tadi di awal-awal, bahwa itu bentuknya seperti gua dan ada aliran sungai Citarum, dan itu sangat luar biasa dan keindahan alam yang ada di Jawa Barat. Jadi hari ini kita bakal tes Jawa Barat, oke? Kita akan jalan sekitar 1 jam ke sana. Semoga kita bisa sampai dengan selamat dan perjalanan aman. Teman-teman, kita udah kumpul semua. Sekarang waktunya kita berangkat. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Gue sama Iren. Jadi semoga perjalanan kita lancar menuju Sanghyang Kenit. Teman-teman, kita sudah 1 jam 48 menit perjalanan dan kita sudah hampir sampai. Dan di sini view-nya ada Gaby belakang, ada Jonet. Nah, view kita adalah pepohonan. Kita ada di dalam PLTA apa sih tadi? Saguling. Kita ada di PLTA Saguling tadi tulisannya. Jadi ternyata tempatnya itu ada di dalam PLTA. Wow, semua hutan, Cok. Kalau mau siap ke sini, perhatikan motor Anda harus siap rem, pengereman dan lain sebagainya karena jalannya agak berliku-liku, dan pastikan Anda membawa semua perlengkapan dengan baik supaya perjalanannya lancar. Let's go, kita lanjutkan perjalanan lagi. Teman-teman, setelah perjalanan sekitar kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sudah sampai di Sanghyang Kenit. Seperti apa Sanghyang Kenit, teman-teman? Kita bakal lihat setelah ini. Dan sangat beruntung, airnya hari ini sangat deras. Jadi cukup bagus pemandangannya untuk kita lihat. Let's go. Teman-teman, sedikit kisah tentang Sanghyang Kenit. Apa itu Sanghyang Kenit? Sanghyang Kenit itu berasal dari kata Sanghyang, yang artinya suci, yang didewakan. Sanghyang Kenit itu merupakan domba, sejenis domba yang memiliki cincin hitam di lehernya atau di tubuhnya. Dan Sanghyang Kenit ini diberi nama Sanghyang Kenit karena apa? Karena dulu tempat ini dianggap sebagai tempat orang-orang zaman dulu mempersembahkan kurban kepada dewa. Kurbannya itu berupa domba dan lain sebagainya, makanya namanya Sanghyang Kenit. Nah, sebenarnya Sanghyang Kenit ini merupakan alam kars dari gua-gua karena adanya aliran air yang deras menggerus batu-batu yang ada di sekitar sehingga terbentuklah alam seperti ini. Nah, jadi orang-orang percaya dulu tuh banyak orang-orang zaman dulu menggunakan tempat ini untuk bersemedi, untuk meditasi, dan untuk kegiatan-kegiatan ritual agama. Karena apa? Emang suasana yang baik, dan orang juga percaya di sekitaran sini tempat Sanghyang Kenit ini memiliki aura positif. Jadi sering digunakan sebagai tempat-tempat kegiatan agama.
Teman-teman, bagi kalian yang mau datang ke sini sebenarnya ini lagi hoki ya, karena kita datangnya ketika airnya lagi deras. Jadi suasananya bagus banget, airnya bagus banget, dan kita bisa ngeliat air, aliran arus air, batu-batu yang bagus dan luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya lagi nggak musimnya, ini bisa jadi kering. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke sini, bisa dilihat-lihat soal situasinya. Kalau misalnya malamnya habis hujan, biasanya sini airnya deras. Tapi kalau malamnya habis tidak hujan, biasanya kering. Tapi tetap pemandangannya bagus. Nah, setelah ini kita bakal sedikit menyusuri gua-gua yang ada di sekitar sini, terbentuknya alam kars dan lain sebagainya, untuk ngelihat gimana bentuk dari situ Sanghyang Kenit ini. Let's go, kita cek. Teman-teman, jika kalian mau mengeksplorasi tempat ini, pastikan kalian menggunakan alas kaki yang aman, baik seperti yang saya gunakan hari ini. Itu menggunakan sendal Eiger dengan perlengkapan beberapa, jadi kayak ini Eiger dan lain sebagainya. Nah, di belakang kita teman-teman ini ada lemaknya kelihatan banget. Sabar, ini mau difotoin Gaby tapi gua mau susur dulu. Di belakang kita ini ada gua teman-teman. Kalau misalnya bisa dilihat di sana ya. Nah, gua ini juga terbentuk dari aliran arus dari Sungai Citarum dari sana, sehingga kalau misalnya dulu airnya itu sangat gede sehingga mengikis batuan yang ada di sini, sehingga membentuk gua-gua seperti ini. Dan ini disebutnya alam kars. Jadi banyak gua-gua indah di sini. Dan kalau misalnya kalian mau eksplorasi ke dalam, itu dengan tour guide harganya sekitar 150.000. Tapi kalau misalnya kalian mau menikmati keindahan alam di sini aja, itu bayar masuknya 8.000 per orang dan 2.000 untuk tarif parkir. Let's go, kita coba lihat gua-gua di sebelah sana ya. Dan teman-teman, kita udah sampai di pintu masuk guanya, gua dari Sanghyang Kenit. Kalau misalnya kita mau lihat, sebentar lagi kita akan ada ke belakang. Ini adalah pintu masuk guanya. Jadi kalau misalnya kita mau susur ke dalam itu sekitar 500 meter, dan katanya itu guanya indah banget, tersusun dari batuan-batuan yang udah tergerus oleh aliran air zaman dulu. Dan juga dikatakan di sana adalah tempat di mana orang-orang zaman dulu mempersembahkan kenit-kenit itu yang dulu, domba-domba itu kepada Sanghyang. Tapi itu zaman dulu ya, banyaknya ritual agama dilakukan orang-orang zaman dulu di sini. Dan juga beberapa sumber juga mengatakan bahwa tempat ini juga menjadi rumah bagi orang-orang purba untuk bisa menetap, berlindung dari hujan dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai rumahnya orang purba zaman dulu. Itu dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Bahkan dari beberapa sumber yang saya dapatkan juga mengatakan banyak hal-hal arkeologi yang ditemukan di sini. Tetapi misalnya ingin dipastikan lagi, bisa dicari di jurnal-jurnal ataupun website-website yang sudah ada di Google ataupun yang lainnya. Teman-teman, sekali lagi diingatkan kalau misalnya mau ke sini, gunakanlah alas kaki yang baik. Karena apa? Di sini jalannya cukup berbatu, dan pastikan keselamatan yang paling utama. Kalau misalnya kalian mengambil langkah di sini, pastikan untuk selalu safe karena banyak batu-batu yang licin di sini ya. Dan teman-teman, kita akan beristirahat, kita akan menikmati indahnya Sanghyang Kenit ini sekitar 25 menit. Gue bakal duduk dulu untuk mencari ketenangan, mencari ide-ide lain buat video-video berikutnya. Dan juga ternyata benar teman-teman, kalau misalnya air curah hujan tidak terlalu tinggi, air di Sanghyang Kenit bakal menyusut, dan sekarang juga sudah mulai menyusut. Bisa kita lihat batu-batunya sudah mulai menyusut, volume airnya juga sudah mulai menyusut.
Jadi teman-teman kalau misalnya mau kesini jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau misalnya kita nggak prepare soal cuaca, kita nggak bisa ngelihat waktu cuaca dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian pengen melihat curah air yang tinggi, maka persiapkanlah minimal datangnya pas lagi curah hujan tinggi. Kalau misalnya mau datang kapan aja, tidak usah kecewa kalau misalnya debit airnya tidak terlalu tinggi, tapi Anda tetap bisa menikmati indahnya Sanghyang Kenit ini dengan baik. Jadi kita bakal beristirahat bentar ya. Let's go. Teman-teman, tadi kita coba susur beberapa batu-batuan yang ada di sini, dan ternyata beberapa kalau misalnya kita lagi hoki kita bisa naik ke batuannya sehingga bisa lihat lebih jernih Sanghyang Kenit ini dari atas. Keren banget ya. Dan debit airnya kita bisa ngeliat di situ masih cukup deras, tetapi untuk airnya di bagian bawah sudah mulai surut. Jadi misalnya kita lihat di sana itu sudah mulai surut sehingga kita masih bisa ngelihat batuan-batuan alam yang indah, yang alami yang ada di sini. Dan di sini tingkat udaranya luar biasa. Dan teman-teman ingat selalu kalau misalnya kita pergi ke alam, peraturan nomor 3, selalu ambil sampah Anda, jangan buang sampah sembarangan. Let's go. Teman-teman, setelah kita susur lagi di bagian hilir sungainya, ternyata kita bisa menemukan airnya itu mengalir dari arah sana ya teman-teman. Air mengalir dari arah sana dan dia menyusuri lorong-lorong sini dan akhirnya membuat suara di sebelah situ, membentuk seperti air terjun mini, dan kita lihat lukisan airnya luar biasa. Wow. Dan teman-teman, ini kalau misalnya debit airnya sangat deras, kita nggak bisa menyusur di bagian sini. Karena apa? Air akan naik dan akan sangat berbahaya untuk menyusur di bagian sini. Maka dari itu teman-teman, sekali lagi ingin susur di Sanghyang Kenit, pastikan Anda menggunakan alas kaki yang baik, sandal yang baik, sepatu yang baik, dan perlengkapan yang baik supaya Anda bisa tetap selamat dan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Jadi luar biasa banget teman-teman ya. Bagi Anda yang ada di Bandung, Jawa Barat, sempatkan waktu Anda untuk bermain di sini karena keindahan alamnya luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, setelah gue mencoba mendengar ya sekitar sini, ternyata alam di Sanghyang Kenit ini masih dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar, di mana sampah juga tidak dibuang berserakan. Dan saya masih mendengar banyak suara burung-burung di sekitar sini, bahkan di sebelah sana teman-teman itu masih terdengar banyak sarang burung, yang berarti banyak makhluk hidup masih bisa hidup dengan baik dan tenang di sebelah sini. Jadi kita jaga terus ya alam kita supaya makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya juga bisa hidup dengan baik sekitar. Dan untuk airnya juga cukup jernih karena kita bisa melihat air yang hijau ya. Ini karena mungkin alga hijau sehingga membuat airnya berwarna-warna hijau. Tapi nggak tahu teman-teman, apa yang membuat warna air di sini warna hijau? Kalau misalnya alga, bisa komen di bawah apakah saya benar. Kalau misalnya saya salah, bisa komen di bawah. Apa kira-kira kenapa air di sini bisa warna hijau? Ternyata di Sanghyang Kenit ini juga selain kalian bisa eksplorasi berbagai batu yang ada di dalamnya, tapi kalian juga bisa menyewa apa namanya Kat? Perahu bahtera. Iya, perahu bahtera untuk bisa menyusur ya, seperti ini. Tapi kita nggak tahu harganya berapa karena apa ya, Gaby cuma bawa duit 20.000 dan nggak mungkin kita bisa naik sana. No offense ya. Teman-teman, jadi di sekitaran Sanghyang Kenit itu juga terdapat banyak tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk berteduh, ngobrol, ataupun hal sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian bawa keluarga atau teman ke sini, itu bisa banget untuk duduk-duduk sekitaran sini, bisa dilihat ya. Juga di atas juga ada banyak jualan makanan, jadi kalau misalnya kalian nggak bawa makanan ataupun apapun itu, kalian masih aman di sini karena cukup disediakan oleh warga lokal. Gitu aja nih untuk tempat-tempat sekitaran sini. Ada sebuah helm kan yang tulisan mau beli mandi.
Teman-teman, demikian perjalanan kita di Sanghyang Kenit. Kita jumpa lagi di perjalanan berikutnya bersama kita di akun ini. Semoga kalian dapat banyak hal, dan ingat, kalau kunjungin alam jangan lupa buang sampah pada tempatnya, pakai baju yang pantas, pakai alas kaki yang bagus ya. Salam dari Gebi udah lapar.